Halo, kembali lagi bersama gua Faisal. Ya, jadi di video kali ini gua akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif ya. Materi UTBK yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di video kali ini dan beberapa video ke depan gua nggak akan lagi membahas fisika ya. Jadi kita rehat dulu sejenak dari fisikanya. Kita membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, ini perlu untuk teman-teman kuasai ya, karena ini adalah modal dasar untuk teman-teman menguasai materi yang lebih advance lagi di mata pelajaran lain gitu ya, seperti misalnya fisika atau di ekonomi ya, di bab permintaan dan penawaran. Ini nanti berguna banget gitu ya. Jadi yuk kita bahas. Oke, sistem persamaan linear dua variabel ini salah satu bagian dari materi lanjutan tentang aljabar yang pernah kalian kuasai atau kalian pelajari di SMP ya, SMP kelas 1, sekitar ya kelas 1 kelas 2 SMP lah kira-kira. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persamaan gitu ya? Jadi yang dimaksud dengan persamaan itu adalah kita membuat suatu kalimat matematika gitu ya, dimana nanti ruas kiri itu nilainya harus sama dengan ruas kanan ya, dimana nanti tiap ruas itu memiliki komponen ya. Ada beberapa komponen, yaitu ada koefisien, ada variabel, dan juga ada konstanta gitu ya. Lalu jika dikatakan sistem persamaan ya, berarti sistem itu terdapat lebih dari satu persamaan berarti ya. Nah, kemudian ya di sini udah jelas, di bawahnya diperjelas dengan dua variabel gitu ya. Jadi terdapat dua buah persamaan, di mana masing-masing persamaannya itu terdapat dua variabel yang nilainya belum diketahui gitu. Nah, bagaimana sih bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ini? Ya, bentuk umumnya itu cukup simpel gitu ya, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu. Nah, apa sih AX plus BY plus C sama dengan 0? Ya, jadi gini-gini. Oke. Nah, A dan B itu kita sebut sebagai koefisien atau angka gitu ya, atau menyatakan jumlah gitu ya. Jumlah dari siapa? Ya, nanti gua bahas lah ini. Kita ke C dulu ya. C itu apa? C itu konstanta. Konstan itu tetap, berarti nilainya itu tidak pernah berubah gitu ya. Nah, sedangkan X dan Y yang tadi gue sebutkan ya, itu kita sebut sebagai variabel. Apa itu variabel? Jadi variabel itu sesuatu yang nilainya belum kita ketahui berapa gitu ya. Jadi variabel itu simbol ya atau huruf yang mewakili dari benda atau objek yang belum kita ketahui nilainya berapa gitu. Nah, terus gimana caranya kita bisa tahu nilai dari variabel? Nah, cara mendapatkan nilai dari variabel yang udah gue jelaskan tadi, yaitu ada dua, yaitu substitusi dan juga eliminasi. Ya, ini ada contoh nih. Jadi kita bahas dulu tentang substitusi. Ya, apa sih substitusi? Ya, jadi substitusi itu kita memasukkan salah satu persamaan dari variabel ya yang mau kita cari gitu ya. Nah, contoh nih ya, misalnya gue punya dua buah persamaan, ada 3x plus 3y sama dengan 3, dan juga 2x min 4y sama dengan min 14 gitu. Nah, jadi ini ada dua buah persamaan. Nah, maksudnya apa sih? Ya, yang diminta tuh apa sih? Jadi yang diminta itu gimana caranya agar nilai X dan Y itu memenuhi persamaan ya, agar hasilnya 3 dan min 14 ya. Jadi nilai X dan Y ini kalau kita masukkan atau substitusikan, itu nilainya menjadi 3 ya, dan juga nilainya menjadi min 14. Oke. Nah, jadi gini caranya. Nah, pertama, ubah persamaan 1 menjadi bentuk X ya. Maksudnya gimana mengubah menjadi bentuk X? Kan di situ bentuknya 3x plus 3y sama dengan 3. Ini masih bentuk umum, belum menjadi bentuk X. Nah, gimana caranya mengubah menjadi bentuk X? Nah, caranya
Ya, pertama jelas kita harus perhatikan nih angka-angka yang ada pada persamaan itu kita kira-kira bisa disederhanakan atau enggak, atau diperkecil. Nah di sini kan 3x plus 3y sama dengan 3, berarti semuanya bisa kita bagi 3. Jadi kedua ruas baik kiri maupun kanan kita bagi dengan 3. Jadi hasilnya x plus y sama dengan 1. Nah berarti x plus y sama dengan 1 ini kita ubah menjadi bentuk x, yaitu x sama dengan 1 min y. Nah ini yang disebut sebagai bentuk x gitu ya, persamaan dalam bentuk x. Nah kemudian persamaan ini kita substitusikan gitu ya, kemana? Ke persamaan yang satunya lagi, yaitu si 2x min 4y sama dengan min 14. Jadi ketika disubstitusikan maka jadinya 2x min 4y sama dengan min 14. Nah x-nya ini kita ganti dengan siapa? Dengan 1 min y. Nah ya, jadi namanya juga substitusi ya. Jadi kita memasukkan variabel x ya, agar nanti kita mendapat variabel y gitu ya. Jadi 2 dikali 1 min y ya dikurang 4 y sama dengan min 14. Nah dengan perkalian ini ya, kumis kucing atau pelangi gitu ya. Ada beberapa orang yang menyebutnya kumis kucing ataupun pelangi ya. Jadi perkalian ke dalam gitu ya. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikali min y hasilnya min 2y, dikurang 4y sama dengan min 14. Nah min 6y sama dengan min 14 dikurang 2, min 6y sama dengan min 16. Nah kemudian kedua ruas dibagi dengan min 6, jadinya min 16 dibagi min 6, maka hasilnya 8/3 ya. Dari mana 8/3? Dari penyederhanaan gitu ya. Jadi baik penyebut dan pembilang itu dibagi dengan 2 gitu ya. Min 16 dibagi min 2 sorry. Jadi min 16 dibagi min 2 hasilnya 8, min 6 dibagi min 2 hasilnya 3. Nah kemudian untuk mendapatkan nilai x-nya gimana? Ya itu kita substitusikan lagi gitu ya. Terserah mau kemana gitu ya. Nah pilih ke persamaan yang paling sederhana aja, yaitu x sama dengan 1 min y gitu ya. Jadi x sama dengan 1 min y, maka y-nya berganti dengan 8/3 yang udah kita dapatkan tadi. Jadi x sama dengan 1 min 8/3. Kemudian dengan metode pecahan gitu ya, dengan menyamakan penyebut gitu ya. Jadi 3/3 dikurang 8/3, maka hasilnya adalah min 5/3. Jadi kita dapat nilai x-nya itu min 5/3, sedangkan y-nya adalah 8/3. Lalu cara yang kedua yaitu eliminasi. Ya, jadi eliminasi apa artinya? Jadi kita menghilangkan gitu ya. Jadi tujuan dari eliminasi ini adalah mencari salah satu variabel dengan cara menghilangkan variabel yang lain gitu. Oke, langsung aja kita ke contoh aja ya. Jadi kita pakai dua buah persamaan tadi, yaitu 3x plus 3y sama dengan 3, dan juga 2x min 4y sama dengan min 14. Nah kita mau menghilangkan siapa nih gitu, atau mau mencari siapa nih gitu ya. Jadi di sini gua mau menghilangkan x untuk mencari y. Nah nanti teman-teman silakan coba ya di coret-coretannya masing-masing. Jadi buatlah dua buah persamaan sendiri gitu ya. Lalu kemudian ya tulis gitu ya, atau kerjakan versi atau sesuai keinginan teman-teman gitu ya. Nah jadi gue mau menghilangkan x untuk mendapatkan y. Nah bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan kebalikannya gitu ya. Jadi kalau di atasnya 3x, di bawahnya 2x, maka nanti kita akan mengalihkannya jadinya yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3 gitu. Maka dengan perkalian aljabar, yaitu 3x dikali 2 sama dengan 6x, 3y dikali 2 sama dengan 6y. Jadi 6x plus 6y. Kemudian konstantanya ya 3 dikali 2 yaitu 6. Kemudian 2x dikali 3 itu 6x, min 4y dikali 3 itu min 12y. Nah konstantanya min 14 dikali 3 itu berapa? Min 42. Nah berarti udah sama ya, 6x 6x. Ya itu sama. Gimana caranya ngilanginnya? Ya udah tinggal dikurang. Nah ketika dikurang x nya hilang, jadi 6y min ya,
atau 6Y dikurang min 12Y sama dengan 6 dikurang min 42. Jangan lupa diberi kurung. Hati-hati, di sini sering terjadi kesalahan. Jadi langsung 6Y dikurang 12Y. Wah, itu salah. Karena di sini ada dua buah tanda negatif ya. Jadi harus diberi kurung biar jelas. Kemudian 6Y plus 12Y sama dengan 6 plus 42. 18Y sama dengan 48. Nah, maka kedua ruas dibagi 18, yaitu Y sama dengan 48 per 18. Bisa diperkecil atau disederhanakan. Dibagi berapa? Bagi 3 dulu ya. Atau mau langsung dibagi angka lain ya, kita coba aja nanti. Jadi 48 per 18 sama-sama dibagi 3. Penyebut dan pembilang dibagi 3. Jadi hasilnya 16 per 6. Nah, berarti masih bisa dibagi lagi ya. Dibagi berapa? Bagi 2. 16 dibagi 2 berapa? 8. 16 dibagi 2 8, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi 2 per 3. Jadi sama ya. 2 per 3, 8 per 3 maksud gua. Oke. Jadi sama ya. Dengan metode substitusi juga hasilnya 8 per 3. Nah, kemudian cara mencari X-nya gimana? Nah, sebenarnya gini. Karena di sini eliminasi, maka untuk mencari X-nya juga kita bisa menggunakan eliminasi lagi gitu ya. Cuman kan kepanjangan ya. Kalau kita bisa mau menghemat waktu bisa ya. Y-nya ini kita untuk mencari X-nya ini kita menggunakan substitusi aja. Jadi substitusikan hasil Y ke dalam persamaan yang kita mau untuk mendapatkan X. Nah, di sini gua pilih 3X plus 3Y sama dengan 3. Jadi hasilnya 3X plus 3 dikali 8 per 3 sama dengan 3. Nah, ini 3 dicoret, maka jadinya 3X plus 8 sama dengan 3. Jadi 3X sama dengan 3 min 8. Jadinya 3X sama dengan min 5. Maka X sama dengan min 5 per 3. Jadi sama ya. Ya, terus pakai yang mana, Kak? Nah, ini pilih sesuai selera ya. Kalian mau pakai yang mana itu bebas, nggak ada patokan ya.